gimana nih perasaannya nih setelah melihat tadi karakter? Yang pasti tadi lepas rindu karena selama masa kampanye ini saya tidak bisa ambil stripping sinetron. Kangen sama kamera. Kebetulan Rambut Kafan ini syuting days-nya hanya 20 hari. Jadi kalaupun 20 hari nggak belusukan masih bisa lah ya. Dan dapat perannya yang emang penuh tantangan karena nggak banyak ngomong. Tapi mainin mimik emosi itu lebih berat dibanding banyak ngomong. Kalau ngomong itu kan ada dialog sebagai media, tapi kalau mainin emosional tuh lebih mainin feel penonton. Karakter ini seperti apa sih di sini kalau boleh tahu? Ibu istri yang sabar, yang ternyata suaminya main mistis untuk kekayaan. Saya mau karena ini bukan cuma horor nakut-nakuti, tapi ada pesan moral bahwa materi itu bukan segalanya. Orang hidup perlu materi, tapi ternyata begitu endingnya kehilangan orang-orang terdekat, ya kan? Jadi nothing semuanya. Jadi buat saya dalam memilih program, tayangan, film atau apapun, paling inti saya lihat dulu ceritanya, ada pesan moral yang disampaikan. Kamu kan sering dulu kan dikenal dengan komedian ya. Nah kemudian di horor nih gimana nih? Ada Ini kesulitan? horor keberapa ya? Saya setelah Lantai 13 sama Mas Helvi Kartip juga. Terus ini horor kedua sih ya. Memang pecinta horor ya, masyarakat Indonesia gitu. Jadi buat saya ini juga horornya juga mengingatkan. Ada tadi adegan-adegan yang agak-agak spooky gitu ya. Tapi selama adegan itu saya baca ayat kursi, salawat nariyah, pokoknya itu bagian dari pekerjaan. Dan yang terutama mengingatkan kita bahwa yaitu hidup itu sementara, ada yang skala prioritas dan lain-lain. Ini kan sebagai isu yang terzolimi kalau Ya. dibilang ya, selalu diserahkan dengan mistik. Ya. Percaya nggak sih dengan hal-hal seperti itu? Believe it or not gitu ya, percaya nggak percaya, sebenarnya saya nggak percaya, tapi memang itu ternyata real ada ya. Jadi ya kalau saya sih kembalikan semuanya sama Allah yang pasti gitu ya, karena di mana-mana juga yang kayak gitu kan memang ada kan, ada jin, ada manusia gitu kan, tapi tetap kebenaran yang akhirnya akan terungkap gitu. Jadi ya kalau yang kayak gitu-gitu sebenarnya ada budaya, ada kepercayaan mistis tuh. Tergantung kita mau menyikapinya di mana. Ada yang percaya banget, ada yang nggak percaya. Kembali lagi ke karakternya. Ada karakter mana, adegan mana yang paling sulit menurut kamu? Adegan yang paling sulit pada saat keluar rambut dari kerongkongan. Karena itu rambutnya saya nggak mau pakai rambut orang, maunya rambut saya sendiri. Iya. Dan itu digulung-gulung, lalu dicelup-celupin buat ada efek darah dan lain-lain. Itu berat kalau buat saya karena dia nggak pakai ngomong, nggak pakai dialog, tapi dia tahu-tahu tegang dan muntah. Nah, itu berat. Kira-kira harapan kedepannya dengan hadirnya film ini apa nih? Yang pasti harapannya semoga perfilman Indonesia menjadi lebih baik. Itu ada kualitas, ada pesan edukasinya juga, dan yang pasti berkembang dan diminati. Dan alhamdulillah sepertinya sekarang sudah mulai banyak masyarakat Indonesia cinta film Indonesia. Karena itu juga bagian dari program saya, harus cinta produksi dalam negeri. Gitu. Mudah-mudahan banyak generasi muda yang akhirnya tergugah bikin program, bikin tayangan, bikin produksi film-film yang bermutu dan gak kalah sama film luar. Nah ke depan kira-kira ada nggak tantangan lagi nih untuk bermainkan film horor? Ada dong, pastinya. Buat saya paling senang kalau keluar dari keseharian saya. Kayak tadi, no make up, gak ada alis, betul-betul yang benar-benar make up efek. Karena kalau kita pengen cantik, everyday pengen cantik gitu kan. Tapi kalau out of the box itu suatu tantangan. Bisa nggak keluar dari kotak itu untuk memerankan tokoh lain? Kalau perlu orang sampai nggak kenalin itu siapa gitu. Berarti itu kan berhasil gitu ya. Kalau keseharian Firni, girly misalnya ya, feminin gitu. Tapi kalau di situ benar-benar yang dingin, agak sedikit kayak karena dia pressure mentally, mistis, jadi kayak blank. Banyak adegan-adegan blackout, matanya kosong, nggak ada ekspresi, flat, itu kan agak berat. Dan itu tantangan.